Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Dari pelajaran sejarah peradaban Islam ini, kami akan menerangkan dan menjelaskan tentang materi radikalisme Islam. Tapi sebelum kita lanjut untuk penjelasan hari ini, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nailil Farika. Perkenalkan, nama saya Salwa Ayu Mesya Nabila dengan NIM 240602110033. Saya Rosidah Khundia dari kelompok 11 Sejarah Peradaban Islam. Lebih dalam pelajari tentang radikalisme, sebelum itu kita harus mengetahui tentang apa sih itu radikalisme. Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik dengan cara menggunakan tindakan kekerasan untuk menjustifikasi bahwa keyakinan yang mereka bawakan itu adalah yang paling benar atau menjustifikasi keyakinan mereka itu benar. Dari sini kita bisa dapat memahami bahwasanya radikalisme adalah sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan yang signifikan. Kemudian materi kedua adalah tentang faktor-faktor terjadinya radikalisme. Jadi apa saja faktor-faktornya? Faktor pertama yaitu adalah faktor sosial politik. Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial politik. Mengapa demikian? Karena gerakan yang salah kaprah oleh Barat disebut sebagai radikalisme Islam yang lebih tepat dilihat dari akar permasalahannya dari sudut konteks sosial politik dalam kerangka historisitas manusia yang ada di masyarakat. Secara historis dapat dilihat bahwa konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan kekerasan dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah politik. Faktor kedua yaitu emosi keagamaan. Penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah solidarisme atau solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas pada suatu kekuatan tertentu. Tapi hal ini lebih dikatakan sebagai emosi keagamaannya, bukan agama, atau dalam artian bukan karena wahyu atau yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Walaupun gerakan radikalisme ini biasanya mengibarkan bendera dan simbol keagamaan dengan dalih jihad dan mati syahid. Faktor ketiga adalah faktor kultural, di mana faktor ini adalah faktor yang ikut andil yang cukup besar yang melatar belakangi terjadi atau munculnya gerakan radikalisme. Faktor kultural di sini yakni antitesa sebagai atau terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihapus dan dihilangkan dari bumi. Kemudian faktor keempat yaitu faktor ideologis anti-westernisme, merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam. Sebagai simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi menegakkan syariat Islam. Walaupun motivasi dengan gerakan anti-Barat tidak bisa disalahartikan dengan alasan keyakinan keagamaan, tapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikal justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. Mindset para pengkaji dan stakeholder pemicu utama aksi teror radikalisme dan terorisme adalah faktor dari ideologi. Ideologi agama bisa menimbulkan aksi radikalisme. Teks-teks agama yang ditafsirkan secara ateistik, parsial, monolitik akan menimbulkan pandangan yang sempit dalam beragama. Kebenaran agama menjadi barang komoditi yang dapat dimonopoli. Ayat-ayat suci dijadikan justifikasi untuk melakukan tindakan radikal dan kekerasan dengan alasan untuk menegakkan kalimat Tuhan di muka bumi ini. Aksi radikalisme inilah teman-teman yang sering mengarah ke arah aksi teror. Untuk radikalisme dan terorisme sendiri akan ada beberapa tahap untuk masuk dalam komunitas tersebut. Yang pertama ada perekrutan. Bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam komunitas tersebut akan ada perekrutan sendiri. Yang kedua, pengidentifikasian diri. Dan yang ketiga,
indoktrinasi, dan yang keempat jihad yang disesatkan. Ketika nanti sudah masuk dalam komunitas tersebut, maka akan ada jihad yang disesatkan. Paham ajaran mereka melalui internet seperti penyiaran radio, kemudian penerbitan buku-buku atau majalah, buklet, buletin, dan sejenisnya, yang mana di dalamnya tersebut mencakup atau memuat nilai-nilai tentang paham ajaran radikalisasi Islam. Kemudian, maksud dari menyebarkan paham ajaran radikalisasi Islam melalui komunikasi secara langsung adalah para kelompok radikal dan juga para kelompok teroris melakukan suatu kegiatan secara langsung, yakni seperti melakukan kegiatan dakwah, kegiatan organisasi, diskusi, dan lain semacamnya. Yang mana ketika para kelompok teroris atau kelompok radikalisasi Islam ini sedang melakukan dakwah, para masyarakat yang awam tidak mengetahui atau tidak paham mengenai radikalisasi Islam, maka mereka akan percaya bahwa ajaran yang mereka terima itu merupakan ajaran yang benar, yang mutlak kebenarannya, yang tidak perlu lagi dibantah maupun yang tidak perlu lagi dikritisi. Sedangkan media yang dilakukan oleh para kelompok radikalisasi Islam melalui hubungan keluarga adalah dengan cara pernikahan atau dengan cara kekerabatan. Teman-teman sekalian, kelompok radikalisasi Islam yang merupakan pasangan dari seseorang yang ingin menikah itu akan menjerumuskan istri atau suaminya itu ke dalam paham ajaran radikalisasi Islam, yang mana pasangan tersebut dapat menjadi sasaran empuk atau target khusus dalam melakukan penyebaran ajaran agama mereka. Sedangkan melalui lembaga pendidikan, terutama di pesantren, teman-teman sekalian, penyebaran gerakan radikalisasi Islam ini seringkali terjadi di lingkungan pondok pesantren. Karena mengapa? Karena para kelompok radikalisasi Islam ini dapat mengidentifikasi diri para santri-santri agar dapat tujuannya adalah agar mereka dapat mengetahui sejauh mana paham santriwati atau santriwati